Halo, kembali lagi di podcast Aksi Agribisnis Keluarga Serasan Intelektual. Masih bersama kami Alpin dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu keseruan dari mahasiswa agribisnis di Universitas Serasan. Kali ini kita kedatangan mahasiswa baru. Sekarang kita akan bertanya-tanya apa sih keseruan yang telah dilakukan di Universitas Serasan atau keluh kesah, boleh kita bahas sama-sama di sini. Nah, di sini sebelum saya memulai pertanyaan, ada baiknya untuk kita memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Dani, Prodi Agribisnis semester 2 di Universitas Serasan ya. Saya ditemani saudari Novela Sari. Bisa diperkenalkan nama sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novela Sari, semester 2, Prodi Agribisnis Universitas Serasan. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sini kita sudah saling mengenal, dan sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa baru Universitas Serasan Prodi Agribisnis. Pertanyaan saya yang pertama ialah, apa yang membuat Anda memilih jurusan agribisnis? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari saudara Domu ya. Yang membuat saya tertarik dengan prodi agribisnis ini mungkin salah satunya di latar belakang keluarga saya itu merupakan keluarga petani. Jadi saya ingin memajukan pertanian yang ada di Indonesia, terutama yang ada di desa saya sendiri, karena menurut saya di desa saya itu dari segi agribisnisnya itu sangat kurang mengangkat ekonomi dari orang-orang di desa. Mungkin ada pendapat lain dari Vela, mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau dari saya sendiri ingin menambah pengalaman baru saja di program agribisnis ini, kurang lebih begitu. Oke, untuk jawabannya sangat baik, berdasarkan dari latar belakang keluarga dan ingin memajukan pertanian di tempat tinggal sekitar. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tapi sebelum milih agribisnis, kalian sekolah di mana kemarin? Kalau saya sendiri sekolah di SMK Negeri 1 Marinim dengan jurusan manajemen atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, jadi untuk jurusan Novela ini sangat relate dengan jurusan yang ada di perkuliahan ini, jadi agribisnis ya. Iya benar sih. Kalau saya ini berlatar belakang pendidikan di SMK Negeri 2 Muara Enim dengan jurusan otomotif, khususnya di sepeda motor. Oh jadi agak bertentangan. Oh bertentangan ya, cukup menarik nih. Sejauh ini kalian udah semester 2 kan? Ya. Dari kalian sendiri gimana nih kesan yang menarik yang pernah dilakukan di Unsan? Kalau dari saya sendiri untuk Universitas Serasan khususnya prodi agribisnis ini, untuk jadwal kuliahnya itu lebih kebanyakan online daripada tatap muka, dan juga itu salah satu daya tarik juga untuk yang mahasiswanya tuh di bidang sebagai pekerja seperti itu kan. Tidak kebanyakan mahasiswa itu yang bekerja itu bisa melakukan atau membuat jadwal mereka sendiri. Oke, saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh saudari Novela, bahwasanya memang saya setuju bahwa waktu perkuliahan ini sering dilakukan secara online ya. Dan pengalaman dari 2 semester yang kami jalani ini banyak sih sebenarnya, banyak hal yang baru yang bisa kami pelajari dari perkuliahan ini, seperti cara menanam dengan teknik hidroponik, dan cara-cara pembudidayaan yang khususnya ya, yang di mana sekolah kami dulu tuh tidak ada pelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi lebih kami mendalami kehidupan atau cara dengan bercocok tanam ini. Oke, dari jawabannya cukup menarik karena dalam menjalani 2 semester di Universitas Serasan banyak yang dipelajari,
mulai dari belajar dari penanaman hidroponik sampai terbantunya pekerjaan, tidak mengganggu pekerjaan. Nah, setelah nanti lulus dari prodi agribisnis ini, kira-kira kedepannya ada rencana apa untuk para mahasiswa baru? Oke, karena ini menyangkut masa depan ya. Jadi mungkin dari prodi agribisnis ini yang saya harapkan adalah pertama ilmu yang pertama ya, kedua pengalaman dari segi pekerjaan. Mungkin saya akan melanjutkan jenjang karir di apa namanya pertanian mungkin. Gelar SP ini termasuk gelar yang lumayan jarang ya ada di khususnya di Kota Muara ini dan belum banyak ya peminat dari agribisnis ataupun dari pertanian lainnya. Karena kenapa? Mungkin orang-orang atau penerus generasi ini, generasi muda khususnya mulai kurang tertarik dengan yang khususnya pertanian ya. Padahal yang bisa kita ketahui bersama ya, kita kan sudah lama di sini kan, bahwa di teknik pertanian ataupun agribisnis ini itu lumayan menarik gitu, dijalani lebih mudah gitu, tidak sesulit yang ini kan. Terus lagi kalau untuk jenjang karir kedepannya banyak mungkin di PT-PT itu kan biasanya ada untuk penanaman atau itu biasanya membutuhkan gelar ESUD ataupun SP gitu. Mungkin saudari Vela ada tujuan lain dari sini? Sudah mulai berkeringat ya? Mulai ketar-ketir. Tapi agribisnis ini cukup luas sih cakupannya ya. Cukup luas. Menurut saya kemarin belum cukup luas. Tapi dari agribisnis ini bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup luas ya. Menurut saudara gimana nih peluang tersebut? Saya cukup luas karena kan mengingat di Muara ini kan kebanyakan wilayahnya itu masih perkebunan di beberapa daerah gitu kan. Jadi menurut saya itu masih cukup gitu. Tapi nih kita lihat kan di Muara Enim ini kotanya ini kota kayak tambang batubara kan? Iya. Itu cukup mempengaruhi tidak untuk perkembangan pertumbuhan yang ada di Muara Enim? Kayak kan polusinya banyak gitu. Nah, disinilah sebenarnya butuhnya ilmu pertanian, bahwasanya pertambangan itu juga butuh penghijauan ya, ataupun perbaikan lahan. Karena tanah yang sudah digarap oleh pertambangan itu biasanya rusak dan itu butuh perbaikan. Nah, selain kita itu membahas tentang bisnis di dunia pertanian, kita juga harus mengerti lingkungan. Mungkin itu menurut saya ya. Oke, untuk pertanyaan kita selanjutnya, kan Muara ini seperti yang saudara Novila bilang tadi, banyak perkebunan. Apa yang saudara pikirkan tentang peluang kerja di dalam bidang agribisnis di Muara Enim ini untuk kedepannya? Peluang kerja di Muara Enim ini karena mengingat bahwasanya Muara Enim ini kan adalah kota tambang ya. Jadi menurut saya lumayan mudah kalau mau cari pekerjaan di tambangan dengan gelar SP. Khususnya kalau banyak nih yang PT perusahaan atau PT-PT yang bergerak di bidang pertanian itu banyak. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Ivan dan Novela telah hadir dalam podcast hari ini. Dan untuk kesimpulannya sangat menarik ya, karena bidang yang bergerak prodi agribisnis sangat luas, mulai dari perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian. Selamat berjumpa di lain waktu. See you in the next one. Bye bye. Sampai jumpa di semester 3. See you the next time.